Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Untuk keluarga beliau wa ala alihi wa ashabihi, untuk para sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan untuk setiap orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Amma ba'd. Ahibbati fillah, kembali kita berjumpa untuk membahas tentang panggilan buat orang-orang yang beriman. Kalau engkau beriman, kalau kamu beriman, maka wajib dengerin panggilan ini. Kalau beriman. Kalau tidak, ya silahkan, engkau bebas. Ketika Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka tentunya Allah ingin menyampaikan sesuatu yang penting buat orang-orang beriman. Baik itu perintah, baik itu larangan, baik itu pencerahan. Kita sampai kepada panggilan Allah yang ke-8, yaitu yang berada di surah Al-Baqarah ayat 264. Ana akan membacakannya sebelum kita menguraikan dan memahaminya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ahibati fillah. Subhanallah. Di ayat yang sebelumnya, maksudnya di surah Al-Baqarah ayat 254, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian belanjakan, kalian sedekahkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Setelah Allah jelaskan tentang perintah sedekah, Allah memberikan arahan kepada kita bahwa tidak semua sedekah diterima sama Allah. Sejatinya sedekah itu untuk menyucikan jiwa, membersihkan hati, membersihkan harta kita. Tapi ternyata
ada sedekah yang menyebabkan pelakunya tambah kotor hatinya. Donaturnya nih yang berbagi harta bukan tambah dicintai Allah, tambah dibenci sama Allah dengan sedekah. Kenapa? Ternyata ada hal-hal yang menyebabkan sedekah itu tidak diterima. Dalam ayat ini ada 3 hal yang Allah sebutkan yang bakal merusak sedekah kita. Yang pertama adalah al-man, mengungkit-ungkit pemberian. Aku dulu pernah kasih kamu. Aku dulu pernah berbagi kepadamu. Ingat waktu kamu susah dulu, siapa yang bantuin kamu? Ingat waktu kamu dulu banyak utang, siapa yang melunasi hutang? Dan ini kadang-kadang terjadi, jemaah. Mungkin itu terjadi karena orang yang kita bantu itu ternyata tidak balas budi. Lupa dengan kebaikan kita. Akhirnya kita mengungkit kebaikan kita kepada dia. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi Ustaz, dia tidak seperti kacang lupa sama kulitnya. Subhanallah. Kamu sedekah buat dia apa buat Allah niatnya? Ketika seorang membantu orang lain karena Allah, dia tidak akan peduli. Orang itu mau mengucapkan terima kasih, orang itu mau mengatakan syukran, jazakumullah khairan, atau orang itu lupa sama antum, nggak ada urusan antum. Oleh karena itu penghuni surga, apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami itu ngasih makan kalian, kami itu membantu kalian berharap pertemuan dengan Allah, mengharapkan keridhaan Allah Jalla Jalaluh, ingin memandang wajah Allah Jallat Azamatuh. Kita tidak mau dari kalian jazaan, balasan, balas budi nih, wala syukura, dan tidak pula ucapan syukron. Ucapan terima kasih enggak. Maka itu enggak perlu sakit hati. Allah katakan jangan batalkan sedekah kalian dengan man. Dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah engkau lakukan. Itu kalau engkau memang lillahi ta'ala. Karena ini bisa membatalkan. Walaupun niatmu lillahi ta'ala. Ustaz, ana benar-benar lillahi ta'ala bantu dia Ustaz. Tapi dengan engkau mengungkit-ungkit pemberianmu, batal. Dan ini termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Muslim mengatakan thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Allah, ada 3 manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Diabaikan nih orang. Allah tidak akan melihat kepada mereka dengan rahmat, nggak ada. Wala yuzakim, dan tidak akan dibersihkan dari dosanya. Neraka berarti tempat. Karena kita tahu ada orang-orang berdosa pada hari kiamat diampuni sama Allah. Tapi 3 orang ini kata Allah, Allah tidak akan bicara sama mereka, Allah tidak akan memandang mereka, Allah tidak akan menyucikan mereka. Sehingga bisa masuk surga tanpa azab. Orang-orang yang diampuni masuk surga tanpa harus masuk ke dalam neraka dahulu. Siapa 3 orang? Yang pertama, al-musbil izarahu. Yang memanjangkan sarungnya melewati mata kaki. Yang isbal. Jangan dianggap remeh isbal, jemaah. Buat yang memandangkan pakaiannya di bawah mata kaki, mungkin dia berpendapat, Ustaz, ana nggak sombong. Iya. Kalau engkau sombong nggak akan dilihat sama Allah. Tapi kalau tidak sombong pun, itu perbuatan yang benci sama Allah. Yang kedua, wal mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Dan mannan nih, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Tidak pernah dia memberi
kepada orang kecuali dia ungkit kebaikan dia. Yang ketiga, wal munfiq bil halifil kadhib, dan orang yang jualan dengan sumpah palsu. Wallahi barangnya ini bagus. Saya ngambilnya saja ini 10.000. Padahal ngambilnya 9.000, 8.000. Dan na'udzubillah jemaah, hati-hati jadi pedagang nih. At-tujar, fujar. Pedagang itu penjahat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa man barra wa sadaq, kecuali yang baik dan jujur. Tapi yang pakai sumpah-sumpah, kadang-kala anak ingat beli sesuatu, anak tawar barangnya. Dia minta 10 real, anak tawar 8 real. Oh, modalnya aja nggak boleh. Setelah anak pergi dipanggil, dikasihkan 8 real. Anak subhanallah. Apakah dia bohong atau dia jual dengan rugi? Wallahu a'lam bishawab. Maka ingat, mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan itu membatalkan pahala kita. Walaupun kita ikhlas lillahi ta'ala waktu ngasih. Yang kedua yang membatalkan adalah al-adha, menyakiti orang yang kita kasih. Apa saja yang menyakiti saudara kita, baik di agama dia, di kehormatan dia, di badannya, di hartanya, al-adha. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah menyakiti orang yang kita bantu, yang kita kasih dengan ucapan-ucapan yang gak pantas kita ucapkan. Kita merendahkan dia karena kita merasa telah membantu dia. Kita tidak mengungkit. Kita tidak mengungkit. Kalau mengungkit jelas itu masuk yang pertama. Ini penjelasan yang lebih. Mungkin antum merendahkan dia. Fulan atau apa. Manggilnya dia dengan ucapan-ucapan yang menyakitin dia. Dan kita tahu. Muslim itu yang lisan dan tangannya selamat dari menyakitin orang lain. Dia gak suka nyakitin orang lain. Kalau antum nyakitin orang yang antum bantu, dengan cacian, dengan makian, dibully itu orang, tanpa antum mengungkit kebaikan antum. Tapi antum tahu orang itu gak berani balas. Orang itu gak berani bertindak. Karena antum yang membiayai hidup dia umpamanya. Maka pahala antum hilang. Yang ketiga, riya yang membatalkan. Maka di ayat yang baru saja kita baca, Allah menyebutkan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya riya kepada manusia. Mengungkit-ungkit, menyakiti, itu seperti riya akhirnya membatalkan. Hanya saja kalau riya ini membatalkan semua amalan yang bercampur dengan riya tersebut. Riya ini di sholat ada riya, di puasa ada riya, di haji ada riya, kemudian di zikir ada riya, banyak sekali. Maka Allah sebutkan di sini, engkau membatalkan pahala sedekahmu itu seperti orang yang sedekah riya dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini para ulama menjelaskan orang yang riya itu imannya lemah. Lemah. Kenapa? Kenapa dia harus tunjukkan kepada orang amalannya? Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngasih harta siapa? Allah. Yang ngasih badanmu? Allah. Kemudian engkau ingin dipuji orang, ingin dilihat orang ketika beramal. Kenapa engkau nggak tunjukkan kepada Allah? Dan kita tahu, sedekah yang lebih baik adalah sedekah yang tersembunyi. Di mana antum hanya menampakkan amalan itu bukan ria'an nas. Tapi antum tunjukkan kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau ada orang riya, perbaiki imannya. Lemah orang itu. Kita nih, nggak usah ngomongin orang. Kita kalau sholat riya, apa saja riya, maka Allah sebutkan wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena riyanya dia itu seakan-akan menafikan keimanan dia. Ini masuk syirik riya ini. Famathaluhu, orang ini, orang yang riya, itu seperti batu yang licin. Kalau antum lihat mungkin ada batu besar licin. Kemudian alaihi turab,
Di atasnya ada tanah. Orang berpikir ketika ada tanah, beberapa daerah itu bawahnya batu. Di atasnya tanah. Orang berpikir tanah ini kalau ditanamin sesuatu, insya Allah akan tumbuh. Datang hujan. Benih itu ditaruh di tanah situ, dengan harapan datang hujan ini, alhamdulillah akan tumbuh. Ternyata hujan datang, langsung hilang tuh tanahnya. Engkau mau tanam apa di atas sana? Hilang. Begitu pula orang yang riya. Begitu pula orang yang mengungkit-ungkit sedekahnya. Engkau berpikir engkau punya kebaikan. Tapi engkau akan dapatin kebaikanmu hilang seperti tanah yang licin. Nggak ada apa-apanya ternyata. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasab. Nggak bisa berbuat apa-apa dari apa yang mereka usahakan. Karena pergi hilang. Engkau kalau tanam udah hilang. Tanam bawang, tanam apa, dengan adanya hujan yang kau harapkan akan tumbuh lebih besar. Karena kita tahu sedekah itu akan menumbuhkan harta kita. 1 jadi 700. Tapi gara-gara riya, gara-gara mengungkit-ungkit, gara-gara menyakitin, ya sudah. Seperti orang yang menanam di atas batu, licin yang ada tanahnya sedikit, kena hujan, hilang semuanya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang akan dapat petunjuk. Maka tumbuhkan di hatimu. Orang yang cari petunjuk, hilangkan kekufuran. Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan beramal lillahi ta'ala. Karena orang-orang kafir gak akan mendapatkan petunjuk. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz gimana cari petunjuk? Ya tumbuhkan di hatimu. Hilangkan kekufuran dari hatimu. Barakallahu fikum. Jamaah yang terakhir, sedekah ini untuk menyucikan hati kita. Maka berusaha selesai sedekah, antum lihat hati antum. Ya Allah, lillahi ta'ala enggak? Aku ungkit-ungkit enggak? Aku nyakitin orang enggak? Ngasih orang, kadang-kala di depan orang, dilempar duitnya. Nyakitin orang. Sembunyi-sembunyi kalau ngasih orang. Enggak perlu kelihatan orang. Agar sedekah itu berpengaruh kepada diri kita, kita menjadi orang yang lebih baik. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Nantikan panggilan Allah yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.